Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Datu Pandan. Masih membahas tentang batu akik pandan. Temanya adalah memberikan jawaban atas pertanyaan teman-teman yang dilayangkan ke YouTube saya. Saya berusaha untuk menjawab dengan pengetahuan yang ada di saya, bukan karena saya juga lebih pintar dari teman-teman. Mungkin karena saya memiliki sedikit pengalaman dari saya berinteraksi dengan teman-teman sesama pecinta batu akik pandan. Dan saya berharap jawaban saya akan bermanfaat buat teman-teman, membuka wawasan teman-teman semua, termasuk wawasan saya juga, dan membuat kita semua lebih mencintai dan lebih memasyarakatkan batu akik pandan. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe-nya, karena subscribe teman-teman akan membantu memajukan channel tentang batu akik pandan dan membuat saya semakin lebih bersemangat membuat konten-konten tentang batu akik pandan. Assalamualaikum, Bang. Kalau batu pandan sisiknya berdiri semua, kenapa ya? Ya ini karena memang bawaannya dari batunya memang begitu. Jadi ketika proses pembentukan sisik itu berasal dari batu anggur atau kalsedon. Kalau dia salah ibaratnya salah ngatur kalau dalam pembentukan sisik itu kita harus ngatur di mana letak alur sulaimannya yang bisa membangkitkan sisik. Itu dia biasa ngatur tuh untuk bagaimana supaya sisik itu bisa rebah kiri kanan dengan baik. Nah, ketika itu salah ngaturnya, saya pernah katakanlah melakukan pembangkitan sisik juga. Saya salah potong, saya mengikuti alur kuranya, bukan mengikuti alur Sulaiman. Sisik yang saya bangkitkan malah jigrak semua, berdiri semuanya, menghadap ke atas semuanya tuh sisiknya. Itu yang pernah terjadi sama saya. Mungkin kenapa bisa jigrak semua ya karena itu pemotongan batu anggurnya, kemudian ketika dibangkitkan itu salah kalau buat saya salah menentukan alur gitu. Tapi kalau jigraknya sebagian aja, ada sisik yang rata, kemudian ada sisik yang teratur, kemudian ada jentil-jentil. Kalau katakan saya seperti itu, jentil-jentil, ya mungkin memang itu dari internal batunya itu sendiri gitu, dari sifat batunya itu sendiri. Ya, mas sekarang yang kita pikirkan bagaimana kita mengurangi sisik jentil-jentil tersebut. Ya mau nggak mau di resize, dilihat, dikeker dulu kira-kira sebatas mana gitu. Nah, untuk pembahasan resize, Abang bisa ngelihat YouTube sebelumnya, atau nanti Abang bisa ngelihat YouTube khusus buat pembahasan resize batu. Dari Bang Vian N. Mohon maaf sebelumnya Mas, mau tanya, beberapa pembeli batu, khususnya batu pandan, pastinya mencari sisik yang rapi. Lalu bagaimana dengan batu pandan yang sisiknya tidak rapi atau dikatakan sisiknya berantakan? Apakah masih tetap ada penikmatnya? Terima kasih. Harapan saya semua batu akik pandan, baik yang sisiknya rapi atau tidak rapi, dapat bermanfaat dan tetap sama-sama ada penikmatnya. Terima kasih Bang Fian. Begitu juga harapan saya. Jadi, dan mungkin ini juga harapan semua pedagang, dan mungkin ini juga harapan bagi semua pedagang yang mengusahakan batu akik pandan. Jadi yang laku itu, yang terjual itu, yang dipakai itu bukan hanya batu pandan yang rapi sisiknya, tapi juga yang kurang rapi atau tidak rapi. Tapi jangan takut Bang, bahwa batu pandan yang rapi itu harganya lumayan tinggi. Itu yang perlu dipahami. Kalau yang tidak rapi atau kurang rapi itu harganya lebih rendah. Dan ini punya segmen pasar tersendiri. Jadi kalau bahasa saya itu uang nggak ngebohongin. Pandan yang rapi, sisiknya rapi, kristalnya lumayan, cenderung lebih mahal. Dan memang jumlahnya pun nggak banyak, nggak terlampau banyak lah, bukan nggak banyak, nggak terlampau banyak. Sedangkan yang kurang rapi harganya lebih murah dan jumlahnya pasti banyak. Dan masing-masing punya segmen. Katakanlah yang memang senang kontes, yang punya uang agak lebih, dia akan koleksi pandan yang rapi. Tapi kalau untuk
katakanlah yang memang secara budget untuk pembelian pandan tidak terlampau banyak, tidak terlampau besar, kemudian memang dia penikmat murni, dia nggak peduli tuh urusan sama sisik. Pokoknya kira-kira asik ya dibeli, kira-kira dia seneng ya dipakai. Ketika dia lihat menarik hatinya, ya pasti koleksi. Dan saya termasuk jajaran yang nomor 2 gitu. Saya punya budget yang tidak terlampau besar, saya termasuk basicnya yang seneng yang unik-unik. Jadi memang nggak terlampau rapi pun saya beli. Saya nggak mempersyaratkan sisik yang berjajar rapi gitu. Saya banyak di rumah tuh lebih banyak malah sisik-sisik pandan-pandan yang sisiknya nggak rapi karena memang harganya murah juga gitu. Dan kebetulan saya juga bermain atau sempat jualan di pasar-pasar yang seperti itu. Justru untuk memperkenalkan batu akik pandan ke pecinta-pecinta pandan yang baru atau katakanlah ke orang-orang umum ya lewat pandan yang ini. Pandan yang sisiknya kurang rapi. Biasanya nanti dicari yang warnanya juga lebih oke. Makanya dicari kadang-kadang yang orange, merah, yang kurang rapi. Yang putih bagaimana? Putih laku juga gitu. Harganya memang tidak terlampau mahal. Kalau putih yang laku juga yang harganya tidak terlampau mahal yang kurang bagus ya biasanya cenderungnya buat teman-teman batu ini akan dirawat. Dia berharap akan naik ke semu lumut ataupun lumut lawas. Jadi ada pasarnya masing-masing bang, jangan takut. Assalamualaikum Om Datu, tanya apakah bisa kita tahan warna pandan kapas biar nggak naik warna? Terima kasih Om sebelumnya. Astagfirullahaladzim, cegukan gak hilang-hilang ini. Jadi gini, pandan kapas mau ditahan warnanya. Kalau ini rada kebalik juga karena dulu mungkin sampai sekarang kapas malah dinaikin warnanya. Diusahakan dirawat untuk dinaikin warnanya menjadi semu lumut ataupun lumut lawas. Atau dinaikin, dimetamorfosiskan untuk menjadi lawas sisiknya. Sekarang Abang Abdul Bahri mau nanya apakah kapas bisa ditahan warnanya. Kalau ngelihat bagaimana batu pandan dia bermetamorfosis, maka jawabannya mungkin enggak. Jadi abang nggak apa-apain aja itu batu sebenarnya, abang pakai aja, tidak dirawat, tapi justru itu juga ngerawat. Abang pakai, abang ikat dengan tembaga atau ikat perak, kena keringat abang pasti berubah, walaupun prosesnya lebih lama. Kalau berubah pasti berubah, cuman bagaimana abang bisa kalau pengen memang nahan warnanya, gimana caranya biar perubahannya itu tidak berlangsung secara cepat atau berlangsungnya secara lama. Ada beberapa trik gimana pandan kapas abang nggak cepat berubah dari kapas menjadi semu lumut ataupun lumut. Caranya adalah satu, diikat dengan perak. Dengan diikat perak, batu abang nggak akan terkena oksidasi dari tembaga karena memang nggak ada tembaganya. Karena oksidasi dari tembaga itu yang akan membuat cepat proses naiknya atau bermetamorfosisnya batu pandan kapas menjadi semu lumut. Jadi kalau saya biasanya ganti ikatannya menjadi ikatan perak. Terus yang kedua biasanya saya nggak pakai batunya. Saya nggak pakai. Jadi dia nggak terkena panas matahari, nggak terkena keringat saya yang mengandung garam dan asam. Jadi itu akan memperlambat proses metamorfosis. Biasanya batu ini nggak dipakai tuh. Dan biasanya ini terjadi untuk pandan kelas kontes, pandan kapas kelas kontes. Biasanya diberlakukan seperti itu. Terus bagaimana kalau misal udah naik? Kalau udah naik warna dan abang nggak suka ya coba aja diseset dulu atau dipoles buat ngurangin warna naik kuningnya. Jadi kalau udah mulai naik kuning, udah mulai bermetamorfosis,
Ya mau nggak mau tuh abang nggak suka poles, abang nggak suka poles. Jadi dia akan kembali lebih jernih, lebih putih. Bahkan kadang-kadang kalau misal dipoles nggak kena, mungkin diseset 1 lembar istilahnya, atau digosok ulang sedikit aja. Dipoles baru warnanya kembali ke warna putih lagi. Yang ketiga, batu abang jangan disimpan di tempat yang memang suhunya lebih panas. Saya suka merhatiin batu-batu yang ditaruh keungkep, kalau bahasa saya, ditaruh di lemari saya tuh, lemari apa namanya, lemari pajangan tuh kan panas sekali, itu lebih cepat kuning. Atau kalau abang suka perhatiin jalan-jalan ke tempat penjualan batu di Karya, itu batu-batu yang lama nggak laku, katakan yang lama tidak terjual, itu warnanya lebih kuning. Itu kena panas. Bisa dibayangkan Karya itu lumayan panas. Itu kenapa kadang-kadang saya cari batu-batu yang untuk perawatan, kemudian harganya murah, itu ada di Ampar begitu aja batu-batu pandannya. Karena memang saya tahu itu batu-batunya lama memang tidak terjual. Itu warnanya kuning dan itu paling enak buat rawatan. Basic warna kuningnya udah ada gitu. Oke, demikian saja dulu. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandan selalu di jari.